Yo halo semuanya, kali ini mari kita bahas interview dari Kinugasa Sensei dan Tomose Sensei selaku author dan ilustrator dari light novel Classroom of the Elite. Wawancara ini berasal dari sebuah majalah bulanan untuk bulan September. Majalah ini baru rilis 3 hari yang lalu, tepatnya pada 9 Agustus lalu ya. Ini dia cover dari majalahnya. Melihat covernya aja udah nggak kuat untuk menahan dingin ya, refleks ngambil selimut. Ya sebenarnya dalam majalah ini bukan hanya ada interview dari author dan ilustratornya doang, bahkan juga ada interview untuk sutradara anime dan para seiyunya juga tuh ya. Tapi tentu saja yang pengen gua bahas di sini cuma interview dari Kinugasa Sensei dan Tomose Sensei saja selaku author dan ilustratornya. Ini ditranslate dari bahasa Jepang ke bahasa Inggris oleh akun Twitter yang bernama @invitica. Pertama, Kinugasa senang dengan adaptasi season keduanya, karena pada awalnya dia itu berpikir tidak memungkinkan untuk dapat season kedua dari animenya ya. Kinugasa Sensei itu menantikan aksi dari Riwen di season kedua ini, karena Kinugasa itu lebih condong suka dengan karakter laki-lakinya ya ketimbang para karakter perempuannya. Dia juga bersemangat tentang Albert dan Izaki, sedangkan Tomose itu berbeda. Tomose itu lebih menantikan karakter perempuannya, terutama Tomose itu menantikan bagaimana penggambaran Karizawa di season keduanya ini. Kinugasa mengatakan suka dengan karakternya Koenji. Meskipun Koenji itu tidak terlalu terlibat di dalam animenya, Kinugasa juga menantikan penampilan Koenji di season kedua ini. Para pewawancaranya itu bertanya, apakah Kinugasa merencanakan untuk membuat Karizawa sebagai heroin di season satunya dulu? Kinugasa lalu menjawab, kalau sampai batas tertentu, peran Karizawa itu sudah ditentukan. Meskipun pada awalnya Karizawa diberikan peran yang kecil, Kinugasa tetap berpikiran untuk membuat Karizawa menjadi peran yang penting. Namun dengan karakter lain yang menciptakan setting di mana karakter lain itu mendapatkan sorotan untuk memenuhi ceritanya. Orang yang interview itu bilang hebat juga Kinugasa Sensei menjadikan Karizawa sebagai karakter populer dengan keputusan seperti itu. Lalu Kinugasa melemparnya kepada Tomose ya. Kinugasa berkata kalau itu juga berkat desain yang digambar oleh Tomose. Tomose sendiri juga nggak tahu kenapa si Karizawa bisa sepopuler itu di antara karakter perempuan yang ada di Classroom of the Elite. For your information aja nih ya, kalau dalam beberapa tahun ini si Karizawa itu mencapai top 1 dalam top female di light novel ya. Dalam kono light novel Gasugoi, si Karizawa itu menjadi top 1 dalam 3 tahun berturut-turut. Yang menginterview itu bertanya, sangat jarang banget dalam sebuah cerita itu ada pergantian heroin. Kinugasa menjelaskan, kalau nggak ada heroin sejak awal cerita dimulai, ia itu nggak bermaksud menjadikan Horikita, Kushida, ataupun bahkan si Karizawa sebagai heroinnya. Mereka semua kebetulan hanya teman sekelas yang sering berinteraksi dengan Enokoji. Tomose awalnya berpikir ini akan menjadi heroin ganda, yaitu si heroinnya Horikita dan Kushida. Tapi saat di tengah cerita, mereka itu merasa kurang dengan heroinnya. Terkadang Kinugasa itu akan memberitahukan ke Tomose tentang mana karakter yang akan menjadi penting di masa depan nanti. Tetapi sebagian besar si Kinugasa itu tidak memberikan Tomose petunjuk sama sekali saat di awal dulu. Tomose berpikir terkadang sebagian karakter itu mendapatkan peran penting dan menjadi sebaliknya setelah itu. Ini mungkin jadi salah satu alasan kenapa si Kei itu makin glow up makin kesini ya. Atau mungkin kemampuan Tomose aja yang semakin tahun semakin meningkat ya. Kayaknya gitu sih ya. Karena si Tomose juga dalam kono light novel Gasugoi, Tomose itu selalu ada di top 1 dalam ilustrator ya. Lalu si penginterviewnya itu bertanya, jadi apakah heroin akan terus berubah berdasarkan cerita? Kinugasa menjawab, iya, terutama di romance-nya. Kinugasa sudah memiliki beberapa ide tentang siapa perempuan yang akan berakhir dengan Enokoji di ending nanti. Tapi dia itu belum bisa memutuskannya saat ini. Apakah idenya itu akan berjalan sesuai harapan atau tidaknya? Ternyata di sini Kinugasa juga menghadiri rapat naskah animenya, tapi dia itu nggak mengatakan apa-apa di sana. Kinugasa itu percaya akan para stafnya yang sudah membaca dan mendalami light novelnya. Lalu si penginterviewnya itu bertanya, gimana cara Kinugasa menghasilkan ide tentang si Enokoji dan sekolah elit? Kinugasa menjawab kalau biasanya genre school itu hanya akan fokus ke satu siswa saja. Jadi dia menggunakan panggung sekolah dan menggambar semua muridnya. Jadi seluruh sekolah itu adalah karakter utama, serta menambahkan ujian khusus, poin, dan elemen lainnya untuk meningkatkan kualitas cerita. Kinugasa itu bahkan ingin menambah lebih banyak murid lainnya lagi. Untuk karakter Enokoji, si Kinugasa itu menambah elemen yang dia pikir keren ya. Jadi ya jadilah dengan Enokoji yang penampilnya itu keren, cool gitu, dan bikin dingin gitu. Tomose mengatakan pada awalnya dia itu nggak pandai menggambar karakter laki-laki.
tapi dia itu mendapatkan inspirasi setelah menonton animasi Rewind di season 1-nya dulu. Jadi pantas saja ya kerasa ya volume 1 dan volume 3 dengan volume 4 ke atas itu karakter laki-lakinya tuh agak beda, khususnya penggambaran dari si Anakoji. Anakoji di volume keempat ke atas itu makin kece dan makin bagus ya penggambarannya. Lalu Kinugasa mengatakan kalau anime merupakan umpan balik terhadap light novelnya, dan di dalam animenya itu mencerminkan kepribadian Anakoji dengan lebih baik. Kepribadian Anakoji tidak benar-benar ditentukan dari light novel volume awal, tetapi animenya memperkuat kepribadian Anakoji. Dan Kinugasa menganggap kalau adaptasi animenya dilakukan dengan sempurna. Penginterviewnya itu bertanya apa tanggapan mereka tentang episode ke-6 season kedua animenya. Tomose itu senang melihat Anakoji melakukan sesuatu yang hebat dan menunjukkan kemampuannya di festival olahraga. Sedangkan di sisi lain, si Kinugasa tuh ingin melihat interaksi antara laki-laki seperti Riwen, Albert, Ishizaki, dan Koenji juga. Penginterviewnya tuh bertanya, apakah light novelnya sudah dekat dengan ending cerita? Karena latar ceritanya sudah masuk cerita tahun kedua di masa sekolahnya. Ternyata si Kinugasa itu sudah memiliki gambaran tentang endingnya. Dan saat ini ceritanya pun sudah melewati setengah jalan. Yang tersisa hanya tinggal mendorong cerita ke depannya. Kinugasa menjelaskan kalau apa yang akan terjadi kepada Anakoji di masa depan adalah tema utama di seluruh seri. Dalam sebagian besar karya ya, si main karakter biasanya akan berubah melalui interaksi dengan heroin, rival, dan teman-temannya. Tetapi Anakoji itu tidak akan berubah di sini. Tidak berubah dari segi cacatnya, kata si Kinugasa. Lalu si Tomose itu memberikan komentar kalau Anakoji itu berubah sedikit demi sedikit. Dan dari POV pembaca, si Tomose itu menunggu jawaban seperti apa yang akan diraih oleh Anakoji. Dan ya itu dia interviewnya tadi, lumayan panjang juga ya. Dan masuk ke kesimpulannya, yang mendengar tidak ada heroin menjadi pencerahan bagi kalian tim selain Karizowa ya. Yes, masih bisa berharap ending sama Sensei ya kan. Tapi kata-kata ini juga nggak menutup kemungkinan di masa depan Anakoji itu akan menjomblo ya, alias nggak sama siapa-siapa. Mengingat kembali rencana Anakoji berniat kembali ke White Room saat sudah lulus nanti. Cuman agak disayangkan di sini ya, banyak karakter perempuan kini nggak disebut sebagai heroin, lalu sebutannya apa? Sebutannya alat kali ya. Tomose adalah the real Anakoji di real life ya. Dulu kalau nggak salah ingat, gua juga pernah nemu pernyataan dari Kinugasa Sensei. Kinugasa mengatakan kalau dalam seri Classroom of Daylight tidak memiliki heroin yang jelas. Dan sewaktu-waktu bisa aja ada heroin yang menghilang atau didropot ya istilahnya. Itu salah satu jawaban Kinugasa Sensei juga saat diinterview pada 2 tahun lalu ya. Tepatnya pada tahun 2020 saat corona dulu. Jawabannya tuh konsisten ya, nggak berubah sampai sekarang. Dan tentang light novel Classroom of Daylight-nya nih ya, yang sudah mencapai lebih dari setengah jalan cerita. Itu lumayan buat sedih ya dengarnya. Berarti udah ada sekitar 70% cerita berjalan ya, dan mendekati endingnya. Ya, gimana tanggapan kalian tentang interview kali ini? Silahkan komen di kolom komentar ya. Lumayan banyak banget dapat informasi ya untuk gambaran dari kedepannya. Makasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. See you next video. Bye-bye. 的な意味